Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Haddatsana Abul Yamani Al-Hakam ibn Nafi'in qala akhbarana Syu'aibun 'an az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ya, hadis nomor 7 ya. Ya, hadis nomor 7. Ya, taib. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu anna Aba Sufyan ibn Harbin akhbarahu anna Hirakalla arsala ilaihi fi rakmin min Quraisyin wa kanu tujjaran bisyami fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffara Quraisyin fa atauhu wa hum bi Iliya fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu ulama'ur Rum. Thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi faqal ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajuli alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Faqala Abu Sufyana faqultu ana aqrabuhum nasaban. Faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahri. Thumma qala li tarjumani qul lahum inni sa'ilun hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibuh fa wallahi laula al-haya'u min ay ya'thiru 'alayya kadziban lakadzibtu an ila akhir hadzal hadis. Ya taib, mohon maaf, ini hadisnya ini hadis terakhir dari kitab Badil Wahyi dan hadisnya cukup panjang. Ya, jadi saya mungkin ini untuk supaya kita agak-agak cepat membaca dari kitab Sahih Bukhari ini, kita tidak akan membaca satu persatu karena itu akan memakan waktu sampai 7.000 kali pertemuan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, hadis Sahih Bukhari itu jumlahnya 7.000 lebih secara berulang. Ya baik, sebelumnya mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada ya terutama Syekh Al-Imam Al-Bukhari dan guru-guru kita yang menyampaikan kepada kita ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat keberkahan bagi kita semua dan guru-guru kita yang telah wafat. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Ya, taib.
Ya, jadi hadis ini hadis yang nomor 7 dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita telah membaca hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Jadi dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya, beliau mengatakan, qala haddatsana Abul Yamani. Di riwayatil asili wa karima haddatsana Al-Hakam ibn Nafi'in. Wa huwa akhbarana Syu'aib huwa ibn Abi Hamzata Dinarun Al-Himsi. Wa huwa min athbati ashabiz Zuhri. Ya, jadi Abul Yaman ini adalah salah seorang guru utama dari Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Al-Hakam ibn Nafi'. Ya, jadi Al-Hakam bin Nafi' ini Ibnu Abi Hamzata Dinar Al-Himsi. Ya, jadi dia orang Hims, ya, Homs ya, kalau bahasa ininya itu Homs. Salah satu dari daerah Suriah sekarang. Ya, beliau di sini Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wa huwa min athbati ashabiz Zuhri. Beliau salah seorang di antara murid-murid utama dari Al-Imam Az-Zuhri. Ya, ini nama sebenarnya yang dinisbahkan oleh almarhum ayah saya kepada beliau. Qauluhu anna Aba Sufyana wa Sakhr ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Jadi Abu Sufyan ini bapak dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama sebenarnya adalah Sakhr ibn Harb. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa orang-orang Arab itu menginginkan anaknya itu adalah anak yang kuat. Makanya di sini kalau biasa kita mendengarkan itu Sakhr itu adalah batu ya, batu yang keras. Kemudian nama bapaknya Harb, perang. Jadi itu memang mau perang terus ini. Ya. Nah, ini mungkin pernah kita mendengarkan bahwa bapak atau ibu dari Ali bin Abi Thalib itu, beliau awalnya ingin diberikan nama Harb. Ya, ada yang memberikan nama yang lain. Tetapi Nabi kemudian mengatakan bahwa berilah nama Ali supaya derajatnya selalu tinggi. Ya, jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya menantunya, tetapi kalau tidak salah ingat itu beliaulah yang juga memberikan nama kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Abu Sufyan ini merupakan keluarga dari Nabi. Ya, dia bertemu dari bapaknya atau kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Jadi kemudian dikatakan Herakl, atau kalau dalam bahasa kita itu Heraklius. Ya, orang Arab mengatakan Herakl. Huwa Malikur Rum, raja dari Romawi, bangsa Romawi. Wa Heraklu ismuhu wa huwa bikasril ha'i wa fathir ra'i wa sukunil qaf. Wa laqabuhu Kaisaru. Ya, jadi Kaisar ya, Kaisar Rum. Ya, ini yang mohon maaf ini di Indonesia kemudian banyak orang yang diberi nama Kaisar. Ya. Padahal ini adalah gelar sebenarnya dari Raja Romawi dulu. Nah, pasangannya atau sebaliknya kama yulaqabu Malikul Fursi Kisra. Ya, kalau di Persia rajanya diberi nama Kisra. Ya. Nah, kemudian dalam penjelasannya juga dikatakan qauluhu fi rakmin jam'u rakibin ka sahbin wa sahibin. Ya, rakbin itu artinya
jamak dari rakib. Sama seperti dikatakan sahbun wa sahib. Wahum ulul ibili al-asharatu fama fauqaha. Jadi kalau orang Arab mengatakan rakbun, itu berarti orang yang memiliki unta 10 sampai ke atas. Itu namanya rakbun. Ya, artinya orang yang berombongan misalnya dalam perjalanan, itu namanya rakbun. Tetapi jumlah untanya 10 ke atas. Wal makna, maksudnya di sini, arsala ila Abi Sufyana hala kaunihi fi jumlatir rakbi. Ya, jadi Heraklius ini mengirim atau mencari Abu Sufyan ketika dia jumlah yang berada di sekitar kota Damaskus itu atau Suriah itu sebanyak rakbun, 10 pasang unta ke atas. Wadzalika li'annahu kana kabiruhum falihadza khassahu wa kana adadur rakbi 30 rajulan. Ya, kenapa diutus kepada Abu Sufyan? Itu karena dia kabiruhum, pemimpinnya. Nah, maka dia yang dicari. Nah, jumlah orang yang ada di rombongannya itu 30 rajulan, 30 orang. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Iqlil. Wal ibn Sakan nahwun min 20. Ya, tetapi Ibnu Sakan salah seorang ulama juga mengatakan sekitar 20 orang. Nah, siapakah itu? Di sini dikatakan wasamma minhumul Mughirah bin Syu'bah fi Musannaf Ibnu Abi Syaibah bi sanadin mursalin wa fihi nazrun li'annahu kana idzaka musliman. Nah, jadi di antaranya juga disebutkan bahwa dalam rombongan itu terdapat Al-Mughirah bin Syu'bah. Walaupun ini ada yang meragukan karena waktu itu Al-Mughirah sudah Muslim. Nah, jadi penelusuran dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa yahtamilu ayyakuna raja'a hina idzin ila Qaisara thumma qadimal Madinata musliman. Ya, bisa jadi Al-Mughirah bin Syu'bah itu kembali ketika kemudian dia setelah itu kembali ke Kaisar, kemudian datang di Madinah dan menyatakan keislamannya. Wa qad waqa dzikru aidan fi atharin akhara fi kitab as-siyari li Abi Ishaq al-Fazari wa kitabil amwal li Abi Ubaid bin Tariq Sa'id bin al-Musayyab bin Tariq Sa'id bin al-Musayyab. Jadi ini kalau kita perhatikan ini ulama ini luar biasa. Jadi kalau bahasa kita itu pencarian referensinya luar biasa. Itu bayangkan dalam kalau kita bayangkan dulu ini Ibnu Hajar Al-Asqalani kan abad ke-9 Hijriah. Jangankan yang namanya percetakan atau jangankan yang namanya internet, percetakan saya tidak ada. Tapi orang-orang dulu itu, ulama dulu itu gigih sekali mencari referensi. Jadi dia tidak akan, misalnya ini penjelasan beliau ini, semua ya kalau bahasa kita mungkin, semua kitab yang terbit pada masanya harus dia baca dulu. Barulah kemudian dia sarikan dan masukkan ke dalam kitabnya. Bagaimana perbedaannya itu? Perbedaan kecil saja beliau sebutkan. Jadi itu kalau bahasa kita itu amanah ilmiahnya itu luar biasa sekali. Jadi ada perbedaan sedikit antara misalnya siapa tadi ini Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian ada yang lain itu dia sebutkan. Ya baik. Nah kemudian kita bilang awal tadi ya, min tariqi Sa'id bin al-Musayyab qala kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Kaisar
al-hadits. Wa fihi falamma qara'a Qaisarul kitaba qala hadza kitabun lam asma' bimithlihi. Wa da'a Aba Sufyan bin Harb wal Mughirah bin Syu'bah wa kana tajiraini hunaka. Fasa'ala an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada ini ya, kalau melihat riwayatnya di sini ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gencar berdakwah lewat media. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dengan mengirim surat kepada raja-raja atau penguasa di sekitar Jazirah Arab. Dan luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum beliau mengutus kepada para raja-raja atau pemimpin-pemimpin negara tersebut, utusannya ini sudah dibekali dengan bahasa. Ya, jadi anak-anak yang berbahagia yang hadir di sini, ini pernah kita mendengarkan ya bahwa ada seorang sahabat itu yang bernama Zaid bin Thabit belajar bahasa Suryani, yaitu ada yang mengatakan satu hari satu malam saja boleh belajar. Artinya kita tidak bisa bayangkan itu, otaknya luar biasa sekali. Nah, tetapi pernah saya baca ternyata Zaid bin Thabit ini memang sudah ada ini ya, ada background persentuhan budaya dengan bahasa Suryani ya. Jadi ketika dia disuruh oleh Nabi, cepat sekali dia belajar. Nah, cara belajarnya itu ya mungkin bukan hanya misalnya bisa ngomong, tetapi bisa langsung menulis. Jadi sepertinya seperti utusan-utusan yang dikirim oleh Nabi ini, mereka bisa dikirim kemana, dia menguasai bahasa yang ada. Nah, sehingga ada ini ya, ada satu hadis itu, walaupun ini diragukan ininya, ada yang mengatakan apakah dhaif jiddan atau malah mungkin palsu, yang mengatakan bahwa man arafa lughata qaumin amana min makri. Siapa yang mengetahui bahasa satu kaum, maka dia akan selamat dari tipu dayanya. Ya mohon maaf ya, misalnya kalau kita pergi ke Inggris, sementara kita tidak tahu bahasa Inggris, bagaimana kita kalau bodoh-bodoh ini? Kita tidak tahu bahasanya, ya. Atau kita ke negara Arab, ya, ya, ihdinas siratal mustaqim, mau ditunjukkan jalan misalnya, dan mohon maaf orang Indonesia ada yang seperti itu, ya. Dia mau ke Masjidil Haram, kesasar, akhirnya dia tanya ala polisi, ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan. Oh ini, ya kalau begitu masih inilah ya, masih ada persambungannya sedikit. Ya baik, wakanu tujaran bidham mittai wa tasydidil jimi. Ya tujar ya, mereka profesinya Abu Sufyan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah itu pedagang. Au kasriha wa takhfif. Ya, jadi ada juga riwayat itu yang mengatakan ini ya, tujar, kadang-kadang kita mengatakan tujar, ternyata juga bisa juga dibaca kasriha wa takhfif, tijaran. Tujaran atau tijaran. Ya, sama maknanya, para pedagang. Banyak pedagang, jadi profesinya itu sebagai pedagang. Berikutnya, maaf. Ya. Di sini dikatakan qauluhu fil muddah yakni muddat as-sulhi bil Hudaybiyah wa sayati syarhuha fil magazi wa kanat fi sanata sittin wa kanat muddatuha 10 sinina kama fi sirati. Ya, jadi dikatakan di dalam cerita dari ini ya, Abdullah bin Abbas itu yang menceritakan dari Abu Sufyan fil muddah. Ya, yang fil muddah di sini diartikan sebagai muddata as-sulhi bil Hudaybiyah. Ya, jadi pernah kita dengarkan itu bahwa ketika umat Islam mau memasuki kota Mekah, kemudian Rasulullah SAW tidak jadi, ya. Kemudian diarahkanlah ke Hudaybiyah. Disitulah terjadi perjanjian. Nah, di Hudaybiyah itu kemudian dikatakan bahwa ada perjanjian-perjanjian terjadi di situ dan lamanya itu 10 tahun. Jadi nanti Nabi kemudian
ada perjanjiannya itu sebanyak 10 tahun ya. Selama 10 tahun itu baru bisa beraktivitas di kota Mekah. Nah, itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ya, tetapi wa akhrajahu Abu Dawud bin hadits Ibnu Umar wa li Abi Nuaim fi Musnad Abdullah bin Dinar kanat arba'a sinin. Ya, jadi kalau tadi riwayatnya ini ya Abu Daud, hadisnya Abdullah bin Umar mengatakan 10 tahun. Nah, tetapi dalam Musnad Abdullah bin Dinar yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asfahani, beliau mengatakan bahwa perjanjiannya itu 4 tahun. Wa kadza akhrajahu al-Hakim fil Buyu'. Ya, jadi Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak itu mengatakan juga 4 tahun. Nah, kemudian wal awwalu ashhar. Ya, tetapi yang pertama katanya itu yang lebih masyhur, 10 tahun. Nah, apa yang terjadi? Lakinnahum naqadu fagazahum sanata thamanin wa fataha Makkah wa kuffar Quraisyin bin nasbi maf'ulun ma'ah. Ya, jadi dikatakan bahwa sekalipun perjanjiannya itu adalah 10 tahun, tetapi kafir Quraisy kemudian tidak memenuhi janjinya. Naqadu. Nah, sehingga karena mereka tidak menepati janji yang telah dibuat di Sulhul Hudaybiyah, maka Nabi mengirimkan pasukan pada tahun 8 Hijriah. Wa fataha Makkah. Ya, dan disitulah tahun ke-8 itu kota Mekah dikuasai kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah beliau diusir dari Mekah. Nah, baik, berikutnya dilihat bahwa qauluhu fa'atahu takdiruhu arsala ilaihim fi talabi ityanir rakbi. Ya, jadi mereka mendatangi Abu Sufyan. Maksudnya di sini Heraklius ini mengirim utusan untuk melihat di mana rombongan dari Mekah itu. Fajar Rasulu yatlubu ityanahum fa'atahu. Ya, jadi ini takdirnya kira-kira ada utusan yang dikirim oleh Heraklius meminta mereka untuk mendatang kepada Heraklius fa'atahu, maka mereka datang. Kaqaulihi ta'ala faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat ay fadaraba fanfajarat. Wa waqa 'indal muallif fil jihad anna rasula wajadahum bi ba'dhi syami. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa hadis ini diulang beberapa kali oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadis-hadis yang lain ya. Nah, jadi ini mungkin ya untuk informasi bahwa ulama kita dulu tidak sama cara membaca dengan kita sekarang. Ulama dulu mereka mengharapkan kalau mereka mengarang buku atau mengarang kitab, kita membaca dari A sampai Z, tidak lompat-lompat. Nah, makanya baik Imam Bukhari atau misalnya pengarangnya di sini syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengharapkan kita itu baca dari Kitabul Wahyi, Kitabul Iman dan seterusnya. Kalau kita lompat ada yang hilang di sana. Nah, makanya di sini beliau mengingatkan bahwa nanti ada hadis di sini. Nah, kalau kita sekarang ini gampang kita bisa merujuk ke situ. Kalau orang dulu satu yang punya kitab. Ya, jadi bagaimana mereka bisa ini ya, mungkin pinjam-pinjam juga itu malas orang pinjam-pinjam ya, atau mahal sekali kitabnya karena hanya dipindahkan begitu saja dengan manual, makan waktu. Nah, jadi utusan Heraklius ini wajadahum bi ba'dhi syam. Jadi mereka mengatakan bahwa Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah itu didatangi di salah satu di antara daerah di Syam.
di daerah Syam ya, yang terbagi ke beberapa negara sekarang. Wa fi riwayatin di Abi Nu'aim fi Dalaili ta'yin al-mawdi'i wa huwa Gazzah. Nah, ternyata di riwayatnya Abu Nu'aim di kitab Dalailun Nubuwah, beliau menetapkan tempatnya itu adalah Gaza yang diperangi sekarang, yang dihancurkan oleh Israel. Qala wa kanat wajha muttajarihim wa kadza rawahu Ibnu Ishaq fil Maghazi an Az-Zuhri wa zada fi awwali an Abi Sufyana kunna qauman tujjaran wa kanatil harbu qad hasabatna falamma kanatil hudnatu kharajtu tajiran ila Syami ma'aratin min Quraisy fa wallahi ma alimtu bi Makkah imra'atan wala rajulan illa wa qad hamalani buda'an wa dzakarahu. Nah, jadi ada informasi dari Abu Sufyan di dalam kitab yang lain mengatakan bahwa Abu Sufyan kunna qauman tujjaran, kami ini bangsa pedagang. Nah, kemudian perang telah menghalangi kami. Nah, ketika terjadi hudna, terjadi gencatan senjata, kharajtu tajiran ila Syami ma'arahtin min Quraisy. Saya keluar ke Syam untuk berdagang dengan beberapa orang dari bangsa Quraisy. Nah, di sini dikatakan bahwa saya tidak mengetahui ada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang berada di Mekah. Mereka kemudian membawakan barang-barangnya untuk diperdagangkan. Itu kalau mungkin ini ya kita rihlat asy-syita'i was-shaib. Ya, jadi ada rihlah ke Yaman, rihlah ke Syam. Nah, kemudian wa fihi faqala Hiraklu li sahibi syurtatihi qalli bisyam dhahran li batnin hatta ta'tiya bi rajulin min qaumi hadza as'aluhu an sya'nihi. Wa wallahi inni wa ashabi bi Gazzata idh hajama alaina fasaqana jami'an. Nah, jadi dalam informasi di sini juga dikatakan bahwa Heraklius berkata kepada sahibi syurtatihi. Ya, ini mungkin kalau bahasa kita ini jenderalnya. Cari orang yang sekampung dengan orang yang mengatakan dirinya nabi. Karena dia punya ini, dikirimi surat oleh nabi, dia bingung. Ini orang ini siapa ini? Saya tidak tahu. Ya, tidak sama informasi kita sekarang ya. Kita misalnya bicara di sini sudah sampai nih ke mana ya, di ujung dunia. Ya, tidak sama dulu. Nah, sehingga Heraklius mengatakan qalli bisyama dhahran li batnin hatta ta'tiya bi rajulin min qaumi hadza. Jadi carilah di penjuru Syam ini, ya ini kaum yang bisa kita tanya tentang siapa ini orang ini yang mengaku sebagai nabi. Nah, jadi Abu Sufyan mengatakan fa wallahi inni wa ashabi bi Gaza. Ya, jadi ini sejelas ya, dia mengatakan bahwa waktu itu Abu Sufyan dengan sahabat-sahabatnya yang berdagang dari Mekah itu berada di Gaza. Nah, datanglah kemudian izhajama alaina fasaqana jami'an. Datanglah mereka dan kemudian mengambil kami. Didatangkan ke bertemu dengan Heraklius. Nah, jadi ada juga di sini kelanjutannya itu. Qauluhu bi Iliya bi hamzatin maksuratin ba'daha ya'un akhirah sakinah thumma lamun maksuratun thumma ya'un akhirah thumma alifun mahmuzah. Ya, jadi Iliya ini sebenarnya kalau kita sekarang itu Palestina. Iliya itu Palestina. Nah, Gaza bahagian dari Palestina. Jadi tidak ada pertentangan antara Gaza dengan Iliya, karena Iliya itu ya kalau bahasa kita mungkin satu negara atau satu provinsi, Gaza itu di bawahnya. Wa haka al-Bakri fiha al-qasr wa yuqalu laha aidan Iliya. Jadi bisa Iliya ya pakai hamzah di belakang, bisa juga Iliya bi hadzfil ya'il ula wa sukunil lami hakahu al-Bakri. Wa haka an-Nawawi mithlahu lakin bi taqdimil ya'i 'ala al-lami bi istighrabahu.
Ya, jadi ini kita lihat ya, bagaimana ulama-ulama dulu itu, nama tempat saja itu, cara membacanya masing-masing ada versinya. Nah, Imam An-Nawawi ini dalam kitabnya, ada kitabnya Imam An-Nawawi itu, tentang nama-nama tempat ya. Ya, cuma ini kayaknya disebutkan dalam syarahnya Imam Muslim Al-Minhaj ya. Al-Minhaj syarhu Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Ya, jadi Ilya atau Ilya. Nah, jadi di sini katakan wa fil jihad indal muallif, dalam kitab al-jihad Imam Bukhari, anna Hirakla lamma kasyafallahu anhu junuda Faris masya min himsa ila Ilya syukran lillah. Nah, ternyata ada alasannya Heraklius ini berada di Palestina. Kenapa? Karena ketika dia mengalahkan pasukan Persia, ya kita bisa bayangkan beliau jalan dari Homs ke Palestina. Homs ini sekarang ini bagian dari Suriah. Jadi kalau tidak salah ingat itu seperti berjalan dari timur ke barat. Ya, dari Syam ke Palestina ya. Apa tujuannya? Syukran lillah. Sebagai tanda syukurnya mereka bisa mengalahkan pasukannya Persia. Zad bin Ishaq an-Zuhri annahu kana tabassata lahul wastu wa tudau 'alaiha ar-riyahin fa yamshi 'alaiha. Ya, jadi ini ada yang mengatakan jalan kaki, ada yang mengatakan ada kendaraannya ya. Nah, wa nahu li Ahmad bin Hadits bin Az-Zuhri an ammihi wa kana sababu dzalika ma rawahu at-Tabari ibn Abdul Hakam min turukin muta'adidatin mulakhasuha anna Kisra agza jaishahu bilada Hirakla fa kharabu katsiran min biladihi thumma istabta Kisra amirahu fa arada qatlahu wa tawliyata ghairihi. Wattala amiru ala dzalika fa batana Hiraklu wastalaha ma'ahu ala Kisra wan hazaba anhu bi junudi Faris. Famasya Hiraklu ila Baitul Maqdis syukran lillahi ta'ala ala dzalik. Wasmul amiril madhkur Syahrbaz ya. Wasmul ghair alladzi arada Kisra ta'mirahu Farhan. Ya, jadi ada ini ya, ada lebih detail lagi di sini dikatakan bahwa awalnya sebenarnya Kisra itu menyuruh tentaranya untuk memerangi daerahnya Heraklius, Romawi ya. Nah, kemudian mereka banyak menghancurkan daerah-daerah. Nah, tetapi kemudian Kisra ini istabta Kisra amirahu farada qatlahu wa tawliyata ghairi. Ya, jadi agak ini ya, agak ditunda sedikit Kisra ini, para ininya, amirnya. Nah, kemudian nauzubillah dia amirnya ini ingin membunuhnya. Maka digantilah dengan yang lain. Nah, jadi tetapi ternyata amirnya ini mengetahui bahwa Kisra ingin membunuhnya. Fabatana Hirakl, dia kemudian membelot ke Heraklius. Ya, wastalah ma'ahu ala Kisra wan hazama anhu bijunudi Faris. Nah, dari situlah kemudian penyelewengan ini sampai kemudian Heraklius mengalahkan tentaranya Persia. Nah, Heraklius kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berangkat ke Baitul Maqdis. Nah, tujuannya adalah untuk, ya ini mungkin kalau bahasa kita itu sebenarnya ya biasa ya, mungkin kalau ada kita seperti ini ya, bersyukur ya kita niatkan umroh. Kalau ini umrahnya ke Baitul Maqdis. Ya. Oke. Baik, jadi ini dikatakan ini bahwa amir yang akan digantikan itu namanya Syahrbaz, kemudian yang akan menggantikan itu adalah Farhan. Baik. Nah, kemudian
Qauluhu fada'ahum fi majlisihi ay fi hali kaunihi fi majlisihi walil musannifi fi kitabil jihad fa adkhalna alaihi fa idza huwa jalisun fi majlisi mulki wa alaihi taj. Nah, jadi di sini Abu Sufyan menceritakan bahwa ketika mereka datang di situ, dia dimasukkan ke majelisnya Heraklius. Nah, jadi ya, disinilah kemudian baru dia melihat bahwa Heraklius ini dikelilingi oleh majelisnya, oleh para pembantu-pembantunya, dan ada apa namanya, yang di atas ini biasa, ya mahkota ya, ada mahkotanya ya, ada mahkota di atas tajon. Wa haulahu bin nasbi li annahu zarfu makan. Ya baik. Nah di sini dikatakan kemudian uzama'u ya. Ya jadi wa haulahu uzama'ur rum. Uzama jamu azim wal ibnasakan fa dakhalna alaihi wa indahu batariqatu wal qissisuna war ruhban war rumu min waladi Ais ibn Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam ala sahih. Ya jadi dalam riwayat yang lain mengatakan bukan ulama tetapi batari. Ya ini wakil al-qissisuna ruhban. Jadi ini ada tingkatan-tingkatan ini ya, tingkatan-tingkatan dalam agama Kristen itu ada pausnya, ada ya dia yang di bawahnya ya. Nah, kemudian dikatakan ar-rum. Nah, ini diperkenalkan nih, Rum ini sebenarnya katanya adalah anaknya Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, jadi kalau orang-orang di sana berasal dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ishak, kalau Nabi Muhammad atau orang-orang Arab itu asalnya dari Nabi Ismail. Wa dakhala fihim tawaifu minal arabi min Tannuh wa Bahra wa Salih wa ghairu min Gassan kanu sukanan bisyam. Falamma ajlahumul muslimun anha dakhalu biladar Rumi fastautanuha fakhtalatat ansabuhum. Nah, di Rum ini ya, ada kemudian sebahagian dari orang-orang Arab dari negara dari daerah Tannuh dan Bahra, Salih dan lain-lainnya dari Ghassan yang bertempat tinggal di Syam. Nah, ketika kemudian orang-orang Islam mengusir mereka, mereka kemudian berpindah ke bangsa ke daerah Rum ya. Jadi asalnya sebenarnya juga adalah orang-orang yang dulunya berada di sekitar Syam. Tetapi ketika diusir, mereka menghuni daerah Romawi. Ya. Ini mungkin kalau daerah sekarang sih sebenarnya daerah Eropa ya, kalau sekarang. Atau di sebagian diantaranya adalah daerah Turki. Nah, kemudian fastautanuha fakhtalatat ansabu. Nah, ketika mereka berada di tempat itu, mereka kemudian kawin mawin dengan bangsa-bangsa di sana, maka nasabnya bercampur. Ya, jadi ada sebagian itu yang misalnya pengaruh misalnya kepada matanya sehingga bermata biru ya. Ya, baik. Saya kira mungkin itu untuk sementara yang kita baca ini karena ini lumayan panjang hadisnya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita bisa sambung, insya Allah, dan kita sama-sama melihat bagaimana kemudian kaitannya hadis ini dengan wahyu. Ya baik, mari kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita malam ini atau apa yang kita baca pada malam yang berbahagia ini insyaallah diberkahi dan bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la fil 'aliyyin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.